Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita. Saya merupakan motivator magang dari Diklat Duafa. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema kurikulum dasar ke-1. Yang pertama yaitu tentang fun learning. Nomor 1 yaitu apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Proses belajar harus fun learning agar dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Yang ketiga yaitu apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar pada anak secara intrinsik, agar anak mau belajar karena keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba yaitu wajib, karena sesuai dengan konvensi hak-hak anak di PBB, yaitu hak anak adalah bermain dan belajar. Sehingga dengan metode fun learning, anak dapat tumbuh minat belajarnya tanpa merampas hak-hak anak. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak, agar anak merasa senang dalam melakukan kegiatan sehingga tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah kita sebagai orang dewasa atau motivator yang karena sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, sehingga sebagai anugerah atau sesuatu yang berharga, kita harus menjaga anak dengan sebaik-baiknya. Yang nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Cara menciptakan fun learning yaitu dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain dengan bahasa Bimba. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Cara untuk mengevaluasinya yaitu dengan evaluasi afeksi setiap saat, dengan cara melihat ekspresi setiap anak apakah senang, semangat, dan antusias dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya yaitu anak akan mau mengulangi kembali kegiatan tersebut tanpa ada paksaan, sehingga akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang bahagia dan berdampak sukses. Yang nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya yaitu anak tidak mau mengulangi lagi proses belajarnya dan bahkan dapat ditinggalkan, sehingga minat belajarnya tidak akan tumbuh. Lalu setelah ini adalah pertanyaan mengenai metode small step system. Pertanyaan pertama, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar kegiatan yang diberikan sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Nomor 3, apa tujuan dari small step system? Tujuannya yaitu agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Nomor 4, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya yaitu dengan menerapkan individual system, bimbing sesuai dengan keadaan dan kemauan masing-masing anak. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya jika kita menerapkan small step system adalah anak akan senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya. Nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system?
Jika tidak menerapkan small step system, dampaknya yaitu kita sebagai motivator tidak dapat mengetahui keadaan dan kemampuan masing-masing anak, sehingga anak tersebut tidak menikmati kegiatannya dan akan merasa terbebani. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.